semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Rini dan keluarga dan semua yang dilakukan dalam pekerjaan juga. Terima kasih. Silahkan Ulis untuk melanjutkan. Terima kasih Kak Luna. Nah, Om Tante dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini narasumber kita seperti yang bisa dilihat di layar Om Tante, udah ada namanya, Ibu Purborini Sulistyo, SPSI, MED, Psikolog. Nah, saya akan membacakan sedikit tentang biodata beliau. Ibu Rini lahir di Jakarta tanggal 19 September tahun 1967. Baru ulang tahun. Iya. Beliau merupakan ibu dari seorang anak perempuan berumur 20 tahun dan anak laki-laki yang berumur 19 tahun. Hobi Ibu Rini adalah traveling, menikmati acara-acara kesenian, dan mulai belajar tentang mindfulness. Untuk pendidikannya sendiri, Ibu Rini di tahun 1986 sampai dengan 1992 sarjana psikologi atau psikolog dari Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Di tahun 1997 hingga 1998, Master in Education dari University of Manchester, Faculty of Education, mengambil jurusan Education and the Mass Media atas beasiswa dari British Council, Shifting Scholarship. Nah, untuk pekerjaannya, di tahun 1990 hingga 1997, Expert Consulting sebagai konsultan untuk rekrutmen dan multimedia learning. Di tahun 1998 hingga 2006, PT Siemens Indonesia sebagai Human Resource Manager. Dan tahun 2006 sampai sekarang di Global Sevilla School. Dan sejak tahun 2011, Ibu Rini sebagai Head of School untuk Global Sevilla Pulau Mas Campus. Nah, jadi malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan sama-sama berproses, sama-sama belajar tentang bagaimana sih untuk membangun disiplin positif pada anak-anak kita, pada adik-adik PA kita. Nah, kan apalagi di masa pandemi ini kan banyak banget nih adik-adik kita, adik-adik PA kita, teman-teman kita, atau maksudnya anak-anak kita yang belajar dari rumah. Pasti kan kadang-kadang anak-anaknya agak pusing, agak stres gitu kan. Nah, kita mau belajar, mau cari tahu nih gimana caranya kita bisa menanggulangi itu semua. Sekarang saya mau mempersilahkan waktunya untuk Ibu Rini menyampaikan materinya selama 50 menit ke depan. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, tolong di-mute mic-nya selama penyampaian materinya supaya nggak nabrak nanti suaranya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ulis, makasih Lona. Ya, kita mulai dulu, langsung aja mulai. Ini karena pesertanya nggak terlalu banyak, jadi kita bisa interaktif aja ya. Jadi kalau misalnya di slides ada pertanyaan, boleh juga langsung ditanyakan atau mau menunggu nanti di selesai 50 menit, kita ada tanya jawab terpisah ya. Oke, saya mulai coba share screen-nya. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi tema kita malam hari ini membangun disiplin positif pada anak khususnya di masa pandemi. Sebenarnya temanya ini secara umum tentang pembentukan disiplin dengan cara positif gitu ya pada anak-anak. Jadi tidak spesifik juga hanya untuk pada masa pandemi. Cuma nanti ada beberapa slides yang khusus membahas mengenai seperti apa sih disiplin yang perlu dikembangkan dalam home based learning ya, dalam situasi anak belajar di rumah. Oke. Malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mungkinkah menerapkan disiplin tanpa hukuman dan ancaman? Lalu apa itu disiplin positif? Manfaatnya apa kalau kita menerapkan metode disiplin positif? Terus syaratnya, bagaimana caranya atau apa yang diperlukan supaya kita bisa menerapkan metode disiplin positif itu? Lalu caranya seperti apa? Dan nanti beberapa ada contoh-contoh dan secara khusus bagaimana sih disiplin positif di masa pandemi ini. Oke.
Nah, pertama ini tentang pengertian kata disiplin itu sendiri. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, itu seringkali yang muncul di pikiran kita tuh hukuman. Jadi disiplin itu identik dengan hukuman, atau disiplin itu identik dengan aturan-aturan. Jadi kalau disiplin itu artinya banyak aturan atau ancaman, atau disiplin itu ada time out ya, didiamkan gitu, nggak diajak ngomong, itu sebagai hukuman gitu ya, kalau anak tidak disiplin. Padahal sebenarnya arti kata disiplin itu sendiri diambil dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya mengajar. Jadi sebenarnya semangat dari disiplin itu sendiri adalah di proses belajar mengajarnya. Dan kita juga ada kata bahasa Latin, discipulus, artinya murid, atau kita juga sering kali mendengar kata disciples. Disciples itu juga turunan kata dari disiplina itu. Jadi artinya sebenarnya murid. Jadi semangat disiplin itu sebenarnya adalah belajar mengajarnya. Jadi antara ada tokoh yang memberikan pengajaran dan ada muridnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bilang disiplin, itu sebenarnya semangatnya adalah untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk proses menghukum, proses mengancam, atau proses penuh aturan. Ya, jadi disiplin itu sendiri semangatnya adalah mengajar. Oke. Nah, definisi disiplin positif itu sebenarnya adalah metode di mana orang tua atau di sini pendidik ya mengkomunikasikan secara jelas tingkah laku apa yang dianggap pantas atau baik ya, yang diharapkan anaknya akan sering menampilkan tingkah laku tersebut, dan tingkah laku apa yang dianggap kurang baik atau tidak pantas yang ingin dikurangi atau sedapat mungkin diminimalkan lah ya kemunculannya di anak tersebut. Lalu apa reward-nya? Jadi apa penghargaannya untuk tingkah laku yang dianggap baik tersebut, dan apa konsekuensinya untuk tingkah laku yang dianggap kurang baik. Ya, jadi dalam hal penerapan disiplin secara positif ini itu sangat penting ada komunikasi antara orang tua atau pengajar dengan anak yang mau kita ajar gitu ya. Di sini juga saya ingin sampaikan bahwa prioritas setiap keluarga itu bisa berbeda-beda. Apa yang dianggap baik, tingkah laku apa yang dianggap baik oleh satu keluarga itu belum tentu sama dengan tingkah laku yang dianggap baik oleh di keluarga lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya karakter yang mau dibentuk itu bisa sama. Misalnya kita bicara tentang karakter bertanggung jawab. Ya, kalau di keluarga A itu mungkin karakter tanggung jawab itu tingkah lakunya berupa misalnya bangun tuh harus pagi-pagi. Itu namanya bertanggung jawab. Tapi kalau di keluarga lain, mungkin yang dianggap bertanggung jawab itu adalah harus membantu tugas-tugas rumah tangga. Jadi anak-anak semua dilibatkan membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah. Itu adalah tingkah laku yang ingin dibentuk di keluarga B misalnya ya. Jadi tingkah laku yang ingin dibentuk itu bisa berbeda-beda, tapi karakternya itu sama. Jadi karakter tanggung jawab itu bisa diwujudkan dalam macam-macam tingkah laku. Keluarga yang satu dengan keluarga yang lain itu bisa berbeda prioritasnya. Nah, dalam hal ini kita bicara kalau anak bersekolah secara normal ya, itu idealnya itu ada keselarasan, itu kompak antara keluarga dengan sekolah. Karena bagaimanapun apa yang diterapkan, apa yang ingin diajarkan oleh pihak sekolah, itu harapannya juga kurang lebih sama dengan yang diajarkan di rumah. Jadi misalnya nih, kalau di sekolah, misalnya kalau proses
makan harus diam gitu ya, tidak boleh bicara dan sebagainya. Tapi justru misalnya kalau di rumah itu waktu makan adalah waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi itu kan aturan yang berbeda gitu antara di rumah dengan sekolah gitu. Jadi disiplinnya yang ingin diterapkan itu berbeda antara di rumah dan di sekolah. Idealnya sih ada keselarasan sehingga anak itu tidak bingung antara bagaimana dia harus bertingkah laku di rumah dan di sekolah. Nah, sebenarnya di masa-masa sekarang ini, di mana anak-anak kita belajarnya di rumah, sebenarnya orang tua punya kesempatan yang lebih besar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan tingkah laku anak-anaknya. Karena saat ini anak-anak itu boleh dibilang 24 jam ada di rumah dan di bawah pengawasan orang tua masing-masing. Jadi kalau selama ini anaknya kalau pagi ke sekolah, orang tuanya tidak lihat proses belajar anaknya di sekolah seperti apa. Nah, sekarang justru di masa pandemi ini orang tua punya kesempatan lebih besar untuk berperan secara aktif. Dan harapannya kesempatan ini dipergunakan semaksimal mungkin oleh orang tua. Karena ya mudah-mudahan sih ya pandemi ini tidak akan terulang lagi ya. Jadi cukup sekali ini kita merasakan pandemi seperti ini. Tapi hikmahnya adalah orang tua jadi punya waktu lebih banyak untuk mengamati bagaimana anak-anaknya itu belajar, bagaimana anak-anaknya itu mengemukakan pendapat dan sebagainya. Semuanya ini bisa dipakai sebagai kesempatan emas sebenarnya, kesempatan yang sangat baik bagi orang tua untuk membentuk tingkah laku dan pada akhirnya membentuk karakter anak masing-masing. Oke, ya saya lanjut ya. Saya bicara sedikit tentang manfaatnya. Kenapa sih metode pembentukan disiplin positif ini lebih baik daripada metode pembentukan tingkah laku yang penuh dengan hukuman dan ancaman. Pertama, karena anak merasa dihargai. Kalau metode disiplin positif itu kan biasanya anak diajak bicara ya. Anak diajak bicara kenapa harus diharapkan melakukan tingkah laku tersebut, konsekuensinya apa kalau dia tidak melakukan tingkah laku itu. Jadi anak itu merasa dirinya dihargai. Bukan kalau misalnya dia melakukan suatu kesalahan, langsung dihukum ya. Tidak dipermalukan lah anak itu. Lalu yang kedua, membantu anak untuk menumbuhkan sense of belonging. Karena anak itu diajak untuk bersama-sama membentuk tingkah laku tertentu. Misalnya, anak belajar di rumah nih ya, orang tua bisa berkomunikasi dengan anaknya, kamu maunya belajarnya di mana gitu. Nak, kamu mau belajarnya di mana gitu. Jadi yuk kita bikin area belajar kamu yang tetap gitu. Karena kan kalau di sekolah, di kelas, anak itu kan punya kelas yang tetap ya. Anaknya itu kan nggak tiap hari berpindah ruangan gitu ya. Jadi kita coba menciptakan situasi seperti itu di rumah. Jadi kita tanya ke anaknya, yuk kita sekarang janjian, kamu kalau belajar tuh maunya di mana tempatnya. Dan tempat itu diusahakan konsisten. Di situ memang kalau tiap pagi anaknya ikut sekolah, ya anak itu akan duduk di tempat itu. Jadi di sini anak itu punya rasa tanggung jawab dan dia merasa dia juga boleh menentukan gitu di mana dia mau belajar. Dan kalau anak itu terlibat dalam pembentukan tingkah lakunya, itu efektivitasnya akan bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dari anak itu kecil sampai nanti dia sudah besar. Tingkah laku itu akan tertanam di dirinya. Misalnya anak yang dari kecil dibentuk untuk bangunnya tuh pagi gitu. Kenapa harus bangun pagi? Anak itu paham gitu. Disampaikan oleh orang tuanya, dijelaskan oleh orang tuanya, kalau bangunnya pagi kita bisa lebih santai, nggak usah terburu-buru, makan pagi, mandi, dan sebagainya. Jadi penjelasan-penjelasan itu akan tertanam dan akan
bertahan di dirinya sampai nanti dia besar. Ya, lalu yang keempat, manfaatnya itu mengajarkan social dan life skills. Bahwa kalau misalnya melakukan kesalahan, itu nggak perlu ada ribut-ribut, nggak perlu ada marah-marah, ya nggak perlu ada labeling gitu ya. Jadi semua kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar, bisa dibahas, bisa didiskusikan, dan dijadikan peluang untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi anak itu akan belajar dari kecil bahwa segala persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak perlu ribut-ribut dengan marah-marah. Yang kelima, itu membuat anak kenali kemampuan dirinya sendiri dan menggunakannya secara konstruktif. Di sini maksudnya, kalau dia merasa bahwa dia bertanggung jawab terhadap pembentukan tingkah lakunya, dia akhirnya merasa bahwa, oh ternyata saya bisa ya, oh ternyata saya tuh bisa bangun pagi, ternyata saya tuh bisa belajar, bisa buat PR secara rutin, dan sebagainya. Jadi anak itu pelan-pelan tumbuh rasa percaya diri, dan dia menjadi lebih yakin bahwa dia tuh mampu. Bukan anak yang menunggu perintah, menunggu dikte dari orang tuanya untuk melakukan hal ini dan itu. Oke. Ya, jadi ini adalah 5 manfaat disiplin positif menurut Dr. Jen Nielsen. Nah, syarat untuk menerapkan disiplin positif sebenarnya hanya ada 2. Pertama, harus ada komunikasi dan harus dilakukan secara konsisten. Komunikasi maksudnya orang tua di sini diharapkan untuk rajin bicara dengan anaknya, menjelaskan apa yang baik, apa yang kurang baik, apa akibatnya, dan ada pilihan apa sih sebenarnya. Misalnya, ya semua anak lagi belajar di rumah, kalau lagi belajar di rumah, itu orang tuanya misalnya ingin membentuk bahwa anaknya itu jangan jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, itu orang tua bisa menjelaskan kenapa anak itu kalau lagi belajar, lagi mengikuti kelas secara online, itu diharapkan untuk duduk diam di depan gadgetnya gitu ya. Apakah di laptop, apakah di handphonenya gitu. Orang tuanya bisa menjelaskan supaya kamu misalnya nggak ketinggalan kalau ibu guru atau pak guru memberikan informasi tertentu, atau supaya kamu nggak terganggu dan gurunya tahu bahwa kamu mengikuti pelajarannya dengan baik dan sebagainya. Dan penerapan pembentukan tingkah lakunya ini harus konsisten. Jadi kalau konsekuensinya misalnya kalau anak bangunnya terlambat, konsekuensinya misalnya anak itu nggak bisa sarapan secara santai gitu ya, makanya terpaksa jadi terburu-buru kan. Jadi itu ya secara konsisten harus dilakukan. Bukan kalau misalnya terlambat bangun, ya udah deh nggak apa-apa, sarapannya misalnya molor juga, dan akhirnya anak itu benar-benar terlambat ke sekolah gitu ya, atau terlambat mengikuti pelajaran dari rumah dan sebagainya. Jadi harus ada komunikasi dan harus konsisten. Di sini juga bisa dilakukan semacam kalau di organisasi atau di kantor itu biasanya kita kan punya rapat. Nah, nggak ada salahnya juga kalau di dalam keluarga kita punya waktu bersama dengan anak-anak untuk punya rapat ya, boleh disebut dengan nama lain, tapi intinya adalah orang tua bicara dengan anak-anaknya tentang tingkah laku apa. Misalnya tadi pagi ada kejadian tertentu gitu ya, anaknya misbehave gitu ya, tidak melakukan tingkah laku yang ingin dibentuk atau muncul tingkah laku yang kurang baik gitu ya. Nah, malam harinya mungkin bisa dibahas gitu antara orang tua dengan anak. Jadi situasinya tuh sudah reda gitu ya, tidak bukan masih orang tuanya masih kesal atau anaknya juga masih ada emosi-emosi negatif gitu ya. Kalau malam mungkin sudah lebih reda sedikit suasananya, baru dibahas bersama. Ya, jadi rapat keluarga itu
kita bisa membahas kesalahan dianalisa atau tingkah laku yang kurang baik itu dianalisa dan dijadikan kesempatan untuk belajar. Nah, di sini kita sampai pada caranya. Cara untuk menerapkan metode disiplin positif. Pertama, kita harus fokus pada tingkah lakunya. Hindari memberi label. Misalnya, ini contoh anak sulit makan ya. Makannya pilih-pilih gitu ya. Kita fokus pada tingkah laku sulit makan atau variasi makanan itu terbatas gitu. Kita jangan melebar gitu ya, jangan melebar bilang kamu nih anak yang tidak tahu berterima kasih gitu. Mama udah capek-capek masak, kamu nggak mau makan masakan mama gitu ya. Jangan jadi ibunya yang curhat, ibunya yang kesel-kesel gitu ya. Tapi fokus pada tingkah laku anak itu gitu. Misalnya anaknya itu sulit makan, jadi kita fokuskan pada cari solusi gimana supaya anaknya makan mungkin lebih singkat waktunya atau anaknya lebih mau mencoba variasi makanan yang lain gitu. Jadi jangan melebar ke hal-hal lain yang bukan tingkah laku anak itu. Lalu yang kedua, itu kenali situasi yang menimbulkan tingkah laku tersebut. Misalnya anak tuh makannya lama. Nah, kita mesti kenali situasinya. Mungkin anak itu memang tidak lapar di jam yang kita minta dia makan. Atau anak itu mungkin banyak makan cemilan yang lain gitu ya. Jadi ya pada jam makan itu dia tidak lapar sebenarnya. Jadi kita harus mengenali situasi-situasi yang menimbulkan tingkah laku tersebut. Tingkah laku yang ingin kita perbaiki gitu ya. Lalu cari solusinya. Cari solusi di sini misalnya anaknya makannya lama. Nah, solusinya apa gitu ya? Apakah kita kasih jam di dekat anaknya makan supaya anak itu tahu kira-kira berapa lama sih setengah jam yang diharapkan misalnya dari orang tuanya, atau anaknya nggak suka makanan tertentu gitu ya, dicarikan solusi. Nggak suka makan sayur, mungkin diganti dengan buah. Nggak suka makan buah yang dipotong, mungkin bisa diganti dengan minum jus dan sebagainya. Nggak suka buah pisang, ya mungkin bisa diganti buah melon gitu ya. Jadi dicari solusi-solusi yang bisa diterima oleh anak itu dan tetap sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Lalu beri konsekuensi yang logis. Kalau dalam contoh ini, kalau misalnya anak makannya lama, kalau kita bilang orang tua berharap makannya tuh selesai dalam 30 menit. Ya kalau misalnya anaknya 30 menit belum selesai, ya sudah memang apa ya yang sudah disepakati kalau 30 menit belum selesai, ya makanan akan diambil gitu misalnya ya. Ya mungkin untuk 1 kali, 2 kali anak itu akan kelaparan malamnya, tapi dari situ dia akan belajar gitu ya. Oh, kalau saya makannya lama, ya berarti saya nggak bisa menghabiskan makanan saya gitu. Akibatnya saya akan lapar gitu. Jadi anak itu harus punya konsekuensi, yang mengenal konsekuensi yang logis. Kalau saya makannya itu terus, ya lama-lama saya bosan sendiri gitu. Itu kan konsekuensi logis dari, atau misalnya kalau dia makannya terbatas, variasinya sedikit, dia jadi susah kalau diajak makan di luar ya, di restoran atau di tempat lagi liburan dan sebagainya. Ini cerita sebelum masa pandemi semua ya. Lalu di sekolah itu biasanya kita juga punya point system. Ada point system untuk membentuk tingkah laku. Jadi kalau tingkah laku yang kita harapkan itu muncul, dia diberi poin tertentu. Misalnya ada tingkah laku A, itu poinnya 2, tingkah laku B, poinnya 5, dan sebagainya. Lalu ketika poin itu sudah sampai pada jumlah tertentu, baru ada reward yang lebih besar. Misalnya anak itu boleh memilih makanan kesukaannya, atau boleh menonton film yang dia suka, atau boleh punya waktu bermain yang lebih panjang, dan sebagainya. Ya, ingat di sini reward tidak selalu berupa barang, tapi bisa juga berupa privilege, misalnya waktu main lebih panjang, atau dia boleh
menonton TV lebih lama, dan sebagainya. Oke. Nah, ini secara khusus disiplin positif saat pandemi. Konsistensi dan komunikasi itu menjadi sangat penting karena pada saat sekarang ini sekolah dan rumah menjadi satu. Jadi batasan antara sekolah dan rumah itu menjadi kabur ya sebenarnya. Karena kalau dulu dari pihak orang tua, begitu orang tua mengantar anaknya ke sekolah, sudah gitu ya, itu tanggung jawab pembentukan tingkah laku, tanggung jawab terhadap anak itu dititipkan kepada pihak sekolah, kepada guru-guru yang mengajar di sekolah. Sementara saat ini batasan antara sekolah dan rumah itu sudah tidak ada. Jadi rumah itu adalah sekolah dan orang tua itu ya memang adalah orang dewasa yang dihadapi oleh anak sepanjang hari gitu ya. Jadi tidak ada peran guru lagi gitu ya. Yang ya oke peran guru ada tapi melalui layar. Yang lebih dekat itu adalah orang tua yang ada di rumah. Nah, pada saat-saat sekarang ini di mana rumah menjadi sekolah, itu ada beberapa hal terkait disiplin positif yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat anak belajar di rumah. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah bicarakan sedikit, itu mengenai lokasi belajar. Ini anak beda-beda ya. Ada anak yang lebih senang belajar sendirian, ya. Jadi dia terganggu atau malah nggak bisa konsentrasi kalau dia belajar di misalnya ruang keluarga yang nanti tiba-tiba ada adiknya masih bayi lagi ya main di situ, atau ada kakaknya atau ada orang lain lewat-lewat di situ. Jadi dia konsentrasinya malah jadi terganggu. Tapi ada juga anak yang memang butuh ada apa ya? Ada hal lain gitu ya. Jadi dia justru malah merasa cepat bosan dan akhirnya jenuh kalau dia ditaruh di kamar sendirian. Anaknya justru malah nggak merasa betah gitu ya. Jadi ini kembali lagi tadi konsistensi dan komunikasi. Orang tua perlu berdiskusi dengan anak. Nah, kamu lebih suka belajarnya di mana? Nah, di sini orang tua bisa memberikan pilihan. Mau di kamar, atau mau di ruang keluarga, atau mau di meja makan, atau gimana, atau di teras belakang misalnya, atau gimana ya. Ini didiskusikan bersama antara anak dengan orang tua. Dan kalau sudah diputuskan seperti itu, diharapkan untuk konsisten. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau di sekolah kan anak itu punya kelas. Jadi kalau di rumah, selama masa belajar di rumah, ya kita bilang juga ke anaknya, di rumah ini kamu juga punya kelas gitu ya. Jadi kelas kamu tuh ya di sini. Tiap pagi kamu ke sini gitu. Duduk di sini, ini kelas kamu gitu. Jadi dengan begitu anak tuh punya tetap punya ide, punya pemahaman bahwa dia itu belajar gitu ya. Ada konsistensi dan ada perasaan, ada feelingnya bahwa dia tetap belajar gitu. Dia bukan ya sekedar hanya duduk-duduk di situ melihat komputer dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu konsisten. Lalu mengenai jam sekolah. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan pendapat ya. Ada orang tua yang kalau di sekolah tempat saya bekerja, itu ada orang tua yang justru inginnya jam belajar sama masa pandemi ini sebaiknya singkat aja. Karena orang tuanya kurang suka kalau anaknya terlalu lama berhadapan dengan layar. Ada juga orang tua yang bilang, wah kalau terlalu singkat nanti anak saya kebanyakan nganggurnya di rumah, gitu ya. Nah ini ya, pasti ada pro and kontranya ya dari jam belajar itu. Tapi kalau di sekolah tempat saya itu biasanya ada jeda. Jadi setiap pergantian jam pelajaran itu memang ada istirahatnya, itu nggak cuma sekedar istirahat makan siang dan istirahat snack, tapi ada jeda sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya, supaya anak itu bisa pergi dulu dari depan layar,
mungkin minum dulu atau mungkin toilet break dan sebagainya. Paling enggak anak itu bisa lepas dulu dari layar gawainya. Lalu pakaian sekolah. Ketika awal-awal masa pandemi, itu banyak sekolah yang belum memberlakukan bahwa anak itu harus menggunakan pakaian seragam ketika belajar di depan gadgetnya. Cuman belakangan ini, yang saya tahu, banyak sekolah itu tetap mengharuskan anaknya tetap memakai seragam. Ya, tentunya paling tidak atasannya saja ya. Jadi tetap terlihat anak itu berseragam sekolah. Tapi ada juga yang memang mengharuskan berseragam lengkap. Atasan dan bawahan wajib dipakai sesuai dengan aturan seragam sehari-hari ya, seperti sekolah biasa. Itu juga membuat perasaannya berbeda. Jadi kalau anaknya berpakaian santai atau malah mungkin masih pakai pakaian tidur gitu ya, bangun tidur langsung buka laptopnya atau buka handphonenya lalu ikut kelas gitu ya. Jadi mentalnya kan nggak siap untuk dia mengikuti pelajaran. Jadi sangat baik jika anaknya itu tetap menggunakan seragam sekolah. Kalau misalnya sekolah mengizinkan anaknya berpakaian bebas, ya tetap harapannya orang tuanya ya mengatur ya, meminta anaknya berpakaian secara rapi. Paling tidak ganti bajulah. Setelah bangun tidur tetap mandi pagi, sarapan, lalu pakai baju seragam atau baju yang lebih rapi untuk mengikuti pelajaran sekolah. Lalu yang berikutnya perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar ini juga ya, jangan anaknya mulai belajar tapi bukunya nggak ada di mejanya, alat tulisnya nggak ada di situ. Nanti jadi ketika gurunya sudah mulai muncul di layar, anaknya masih berlari ke sana kemari untuk mengumpulkan perlengkapan belajarnya. Jadi sama seperti hari-hari sekolah normal, di mana tiap malam mungkin ya orang tua membantu anak mempersiapkan tasnya, buku-buku yang harus dibawa dan sebagainya. Di masa pandemi pun ketika anaknya belajar di rumah, kebiasaan baik seperti itu baiknya dilanjutkan. Jadi tiap malam itu tetap mempersiapkan buku-buku dan perlengkapan apa yang perlu dipakai untuk besok harinya. Lalu tugas dan tes. Ini karena proses belajar di rumah sudah cukup berkepanjangan, memang waktu bulan Mei Juni kemarin kan dinyatakan bahwa UN tidak ada. Ya, UN tidak ada dari pemerintah, tapi pada akhirnya karena sudah cukup lama ini belajar di rumah, sekolah tetap harus memberikan satu bentuk evaluasi, tidak hanya tugas, tapi juga semacam tes ya, exam gitu. Mau tidak mau, karena biar bagaimana guru-guru di sekolah tetap perlu memberikan penilaian kan, karena sekolah itu adalah proses formal. Jadi di sini tadi juga sudah saya sempat bicara sebelum mulai acara ini, orang tua itu juga diharapkan mendukung ya aturan yang ditetapkan oleh gurunya, meskipun gurunya tidak berada di ruangan yang sama. Jadi ya kalau namanya lagi tes, ya anak itu diajarkan untuk mengerjakan tesnya secara mandiri. Karena dengan begitu anak itu akan belajar bertanggung jawab juga gitu ya. Jangan karena niatnya baik, maksudnya orang tuanya ingin membantu, ingin mensupport anaknya, lalu jadi orang tuanya yang membuatkan tesnya anaknya, atau orang tuanya berada di balik layar sehingga bisa memberikan catatan atau memberikan instruksi. Tadi yang saya cerita tiba-tiba orang tuanya bersembunyi di bawah kolong meja dan sebagainya ya. Itu adalah usaha-usaha orang tuanya, tapi sebenarnya itu kurang tepat ya, karena anaknya sendiri juga tidak merasa bahwa dia bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya sendiri. Sebenarnya hal-hal positif lain yang di mana anak belajar di rumah itu yang juga banyak sudah disampaikan oleh orang tua, itu tidak adanya peer pressure. Dalam arti kalau
anak belajar di sekolah, itu kan tiba-tiba nanti ada murid yang bilang, udah selesai Miss, udah selesai Bu, dan sebagainya. Sementara mungkin si anak tersebut belum selesai mengerjakan tugasnya. Nah, kalau anak itu belajar di lingkungan sekolah, itu suasana kelas, suasana teman-teman yang kompetitif seperti itu bisa jadi mengganggu anak yang sensitif ya. Sementara ketika anaknya belajar di rumah, hal-hal seperti itu tuh menjadi minimal. Jadi anaknya belajar sesuai dengan sebenarnya kecepatannya sendiri. Kalau dia, apalagi sekarang ini beberapa sekolah seperti tadi Ibu Lona sampaikan, ada yang di-record ya, jadi ada sesi pelajaran yang direkam. Sehingga orang tua atau anaknya itu bisa melihat kembali rekamannya. Ini kan sebenarnya ideal sekali. Jadi kalau satu kali belum mengerti, ya anak itu dan orang tuanya juga bisa membantu mendengarkan rekamannya itu kembali. Gitu. Jadi tidak seperti situasi belajar di sekolah, di mana guru menerangkan satu kali, lalu anaknya harus memahami di saat itu juga. Ya itu kan menantang juga ya untuk beberapa anak. Sementara saat ini sebenarnya anak itu punya peluang untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Karena kita percaya bahwa setiap anak pasti unik dan punya kecepatan dan pola belajar yang berbeda-beda. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa tips untuk orang tua atau untuk para pendidik dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama, saya selalu sampaikan ke orang tua, terima keadaan. Jadi jangan stres dulu gitu ya. Saya juga melihat sekarang ini karena kita sudah 7 bulan belajar di rumah, itu tingkat stres dari orang tua dan dari anak sudah mulai menurun ya. Jadi ya ini yang dibilang new normal ya. Jadi orang tua dan anak sudah mulai terbiasa dengan situasi di mana mereka harus belajar di rumah. Ada enaknya, tentu ada nggak enaknya. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, konsisten ya. Konsisten di sini ciptakan rutinitas, jadwal untuk seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya punya lebih dari satu anak, ya masing-masing anak punya tempat belajarnya sendiri-sendiri. Dan itu diharapkan konsisten. Rutin di situ memang tempat belajarnya. Lalu siapkan infrastruktur, perlengkapan belajar tadi, kerjasama dengan guru. Setahu saya, kebanyakan guru itu cukup terbuka ya untuk berkomunikasi dengan orang tua. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, sebenarnya orang tua bisa melihat secara langsung proses belajar dari guru, interaksinya bagaimana dengan anak masing-masing. Jadi sebenarnya orang tua punya kesempatan, ini lagi-lagi hal positif ya dari anak-anak belajar di rumah. Orang tua sebenarnya bisa tahu persis bagaimana cara gurunya mengajar anaknya di rumah. Jadi mungkin orang tua yang tadinya cuma mengantar dan menjemput anaknya, sekarang jadi tahu ya, anaknya misalnya, oh ternyata anak saya itu nggak bisa duduk diam, oh ternyata anak saya itu banyak bicara juga ya kalau di kelas dan sebagainya. Jadi ini hal-hal pelajaran juga ya buat orang tua. Kerjasama dengan guru itu sangat penting untuk memonitor. Misalnya tugasnya di-submit, diserahkan tepat waktu atau tidak, bagaimana dengan tesnya, kualitas tugasnya seperti apa, dan sebagainya ya. Lalu imbangi aktivitas. Ya, anak ada di rumah terus, tapi ya jangan diharapkan untuk terus-menerus belajar gitu ya. Jadi coba imbangi aktivitas anak di rumah. Lalu yang saya sampaikan tadi, tuntutan sewajarnya dari orang tua. Ini anak memang tidak terbiasa belajar secara daring, guru juga sebenarnya tidak terlatih, guru tidak dilatih dari pendidikan mereka untuk mengajar secara online ya, karena selama ini mereka memang mengajarnya tatap muka. Kebayang nggak sih gurunya itu mengajar, kadang dia nggak yakin apakah anaknya bisa melihat dia atau tidak, bisa melihat screen-nya atau tidak. Sementara kalau di sekolah,
sudah jelas papan tulis ada di situ dan semua anak bisa melihat papan tulisnya. Si guru itu tidak perlu ragu lagi apakah anaknya bisa melihat papan tulis atau tidak. Kalau sekarang ini, kalau saya lihat meninjau kelas secara online, itu biasanya guru-guru seperti saya tadi, suara saya terdengar nggak, slide saya terdengar atau tidak, gitu ya. Itu harus cek dulu, cek dan recheck dulu. Dan itu tentu makan waktu gitu ya. Apalagi kalau muridnya misalnya ada 20, ada 30 gitu ya. Banyak di layarnya. Itu nanti ada yang tiba-tiba anaknya udah ngilang gitu ya. Terus muncul lagi. Nah, itu hal-hal yang memang hal baru juga buat guru yang mengajar secara online ini. Jadi tuntutan sewajarnya. Jangan melabel anak lah gitu ya, bahwa memang belajar secara online ini ya berat gitu, hal baru lah buat semuanya. Jadi tuntutan sewajarnya. Oke, ini kita sampai pada contoh-contoh. Contoh penerapan di rumah. Ini tingkah laku yang untuk karakter ya. Kita mau membentuk tingkah laku bertanggung jawab, menghargai orang lain, taat. Nah, itu karakter yang ingin kita bentuk. Tingkah lakunya dari karakter tersebut, misalnya yang kita pilih, orang tuanya pilih, itu misalnya bangun pagi atau punya jadwal yang teratur. Nah, ini hal-hal yang perlu dikomunikasikan, yang perlu didiskusikan lah ya, antara orang tua dengan anak. Mengapa kita perlu punya jadwal? Lalu situasi pagi hari yang nyaman buat anak dan orang tua itu yang seperti apa? Misalnya, ada anak yang tidak keberatan untuk dibangunkan dengan alarm yang berisik gitu ya, yang memang suaranya tuh keras gitu ya. Tapi ada juga anak yang kalau dibangunkan dengan suara alarm yang seperti itu malah jadi stres sendiri gitu ya. Jadi ini kita perlu diskusikan bersama dan orang tua memberikan pilihan anak tuh mau dibangunkan dengan cara seperti apa. Ya. Lalu komunikasikan juga menghargai orang lain, itu antara lain dengan hadir tepat waktu. Jadi kenapa sih kita harus punya jadwal, kenapa sih kita perlu menepati waktu, ya kita bisa diskusikan, oh kalau kita tepat waktu kan orang yang bertemu kita merasa bahwa dia dihargai, bahwa kita menghargai orang tersebut, gitu ya, itu bisa didiskusikan. Lalu kita bisa komunikasikan juga bahwa di segala tempat itu pasti ada aturannya. Ya misalnya ini kembali lagi ke situasi belajar di rumah, kita bisa sampaikan di sekolah kan ada aturan. Jadi di rumah juga ada aturannya. Nah, aturannya ini yang kita diskusikan, yang disepakati bersama. Oke, ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini main bareng ya. Nah ini sekarang untuk yang anaknya lebih dari satu di rumah, itu misalnya orang tuanya ingin membentuk tingkah laku anak-anak itu bisa main bareng gitu ya, bisa akur lah mainnya, dan bisa saling bantu. Jadi karakternya itu berbagi, sharing, menghargai orang lain, dan mengendalikan diri. Jadi kalau main itu ya tentu ada gilirannya, itu kan mengendalikan diri ya. Jadi main bersama itu perlu ada batasan, aturannya. Ini yang hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Kalau kita main bareng, itu berarti kita menunjukkan perhatian kepada saudara kita, kakak, adik, atau ya di situasi normal, kalau kita main bersama teman, ya itu berarti kita menunjukkan perhatian kita kepada teman. Main bersama itu biasanya variasi mainnya lebih banyak, karena lebih banyak games yang bisa dilakukan kalau jumlah anak lebih banyak. Lalu jika ada konflik, ya kita sama-sama kembali ke aturan yang sudah disepakati bersama. Di sini juga anak belajar untuk problem solving. Jadi kalau ada konflik, itu nggak langsung ribut, gitu. Tapi kembalikan ke aturan yang tadi sudah disepakati. Oke, saya lanjut ke contoh berikutnya dulu. Ini gadget ya, tentang gadget. Ini kalau zaman sebelum anak-anak belajar di rumah, orang tua nggak terlalu suka anaknya terlalu banyak pegang gawai ya, pegang gadget. Tapi zaman sekarang karena semua anak belajar di rumah, ya
Itu anak-anak yang terbiasa pegang gadget, terbiasa pegang laptop, handphone, itu memang sedikit lebih diuntungkan dibanding anak-anak yang mungkin sebelum belajar di rumah ini jarang dia pegang laptop atau handphone. Tapi tentunya kita sebagai orang tua inginnya anak itu pegang gadget secara bertanggung jawab, dalam arti tidak timbul ketergantungan. Dan kembali lagi ya, punya jadwal teratur. Jadi kapan dia belajar, kapan gadgetnya itu dipakai untuk belajar, kapan dia pakai untuk bermain. Karena ya kembali lagi harus selalu ada imbangannya. Ada plus dan minusnya selalu ya. Game komputer itu juga ada yang bagus manfaatnya buat mengembangkan motivasi anak, mengembangkan strategi berpikir anak, melatih problem solving juga. Jadi selalu ada plus minusnya. Selama orang tua dan anak bisa memilih game apa yang cocok untuk dimainkan. Nah, contoh yang terakhir itu, nah ini kamar rapi. Nah, ini biasanya sampai anaknya besar juga masih sering ada problem ini ya. Jadi tingkah laku yang dibentuk itu merapikan kamar. Karakternya yang berhubungan dengan ini itu bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan keteraturan. Yang perlu dikomunikasikan, kamar rapi itu bukan selalu berkaitan dengan keindahan saja, tapi juga berkaitan dengan aspek kebersihan dan kesehatan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, di mana mungkin kamar harus lebih sering dibersihkan. Ada juga beberapa keluarga yang semua barang di desinfect dulu gitu ya. Jadi tentu kalau kamarnya standarnya itu bisa dibicarakan gitu ya. Jadi yang dianggap rapi oleh orang tua itu seperti apa dan menurut anaknya seperti apa. Dan orang tua bisa mengkomunikasikan bahwa kalau kamarnya rapi itu akan lebih mudah dibersihkan misalnya. Jadi ada alasan-alasannya, ada penjelasannya. Nah, ini saya sampaikan 4 contoh di presentasi ini, di slide ini. Nah, itu keseluruhan slide saya. Sudah selesai sebenarnya paparan saya, dan kita bisa sampai lanjut ke tanya jawab. Kembali ke Pak Ulis. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mungkin mau tanya, boleh langsung bertanya yuk. Kayak mungkin ada yang punya permasalahan kayak di rumahnya anaknya kenapa gitu, lagi mau belajar kok susah banget dikasih taunya gitu. Mungkin siapa dari Tante Sandra dulu, boleh silakan Tante. Bu Rini ya, panggilannya Bu Rini ya? Iya, boleh. Bu, kan saya punya 3 anak gitu kan. Yang pertama sama kedua sudah besar, bedanya mereka tuh 2 tahun. Laki-laki sama kedua. Yang ketiga tuh perempuan, bedanya jauh 7 tahun dari anak nomor 2. Kalau mengajar untuk mereka masih kecil, anak pertama sama anak kedua itu mereka tuh mengerti gitu ya. Disiplin saya ajarin begini, mereka patuh gitu, mereka ngerti gitu. Tapi untuk anak nomor 3 kok, karena dia perempuan sendiri juga jaraknya mungkin jauh, kok kadang-kadang suka bandel gitu loh Bu. Padahal saya menerapkannya sama gitu. Itu sudah saya sama menerapkannya karena saya memang ajar sendiri di rumah gitu, nggak pakai pembantu kalau mereka mau belajar segala macam. Saya ajarin bagaimana mereka disiplin, kalau jam begini belajar ya. Yang nomor 3 ini tidak Bu, nanti alasannya yang ngantuk lah, ya apalah. Nah, bagaimana Bu? Caranya apa karena dia anak perempuan sendiri terus paling bungsu sehingga itu minta ada pengecualian gitu. Itu gimana ya Bu? Gitu. Langsung saya jawab ya, Bu Sandra. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, baiknya sebagai orang tua kita pahami dulu, tiap anak itu memang berbeda ya. Jadi ya memang harus diterima bahwa tiap anak itu pasti ada keunikannya. Ya mungkin dengan anak pertama dan kedua, Ibu sudah ketemu cara yang paling tepat, Ibu sudah kenali lah situasi seperti apa nih yang bisa menggerakkan dia dan bisa menyetop dia misalnya gitu ya. Jadi Ibu udah pegang kendalinya buat mereka. Sementara anak yang ketiga ini itu yang
buat ibu sepertinya masih menjadi tantangan gitu ya, ini kalau saya giniin akibatnya apa? Kalau saya giniin akibatnya apa? Ini kayaknya belum kena gitu ya. Nah itu coba ibu bisa ajak bicara dia untuk ya tingkah laku apa yang ibu mau bentuk. Misalnya kayak tadi kalau diajak belajar ngantuk dan sebagainya, mungkin dia bisa ditanyakan. Jadi sebenarnya kamu mau belajarnya tuh jam berapa atau abis ngapain? Jadi kita buat perjanjian yuk. Kita sama-sama punya perjanjian nih. Kamu mau belajarnya jam berapa? Atau kamu mau belajarnya, anaknya umur berapa ya, Bu? Sudah ngerti jam atau belum ya? Umur berapa nih? Kelas 6 SD. Kelas 2? Kelas SD umur 11 tahun. umur 11 tahun Oh, kelas 6 9 SD. tahun. 11. Umur 11 tahun. Oh, umur 11 tahun. Oke, sudah cukup besar ya, Bu. Jadi mestinya sudah bisa diajak apa ya buat perjanjian gitu ya. Atau mungkin memang anaknya ini sebenarnya ya, Bu, mungkin anaknya ini punya, bisa juga ibu kasih targetnya. Jadi maksudnya pokoknya mama mau lihatnya kamu PR-nya beres gitu misalnya ya. Jadi ibu kasih goalnya, tapi bisa memberikan peluang atau memberikan fleksibilitas buat dia sendiri. Atau misalnya ibu bisa tawarkan ke dia, coba deh kamu atur sendiri. Mama nggak mau ngatur-ngatur kamu, harus begini, harus begitu. Tapi coba deh kamu yang bilang sama mama, kamu maunya gimana? Jam berapa mau belajar, jam berapa mau main, dan sebagainya. Mandinya jam berapa? Lalu ibu bisa, itu kan kayak tawar-menawar akhirnya ya, Bu. Dia maunya belajarnya jam 7 gitu. Padahal ibu tahu kalau jam 7 anak ini selalu bilangnya ngantuk gitu. Jadi ibu bisa bilang gitu ya, bukannya kalau jam 7 itu udah ngantuk ya, Dek. Gimana kalau jam 6? Atau gimana kalau jam 5? Gitu. Jadi ibu buka diskusi dan ya itu memang akhirnya agak ini ya, agak negosiasi gitu ya. Jadi usulan dia seperti apa, usulan ibu seperti apa, lalu akhirnya ketemu di tengah-tengah gitu ya. Karena memang ada anak yang senang dengan semuanya tuh teratur, ada jam-jamnya, tapi ada juga yang memang gimana ya, kayak model seniman gitu ya. Jadi dia sangat tergantung moodnya. Kalau lagi pengen belajar banget. Kalau abis itu terus udah moodnya nggak di situ, ya hilang gitu ya. Tapi kan ibu bisa sampaikan ke dia, Dek kalau kayak begini nanti kerjaannya nggak selesai gitu. Jadi bisa nggak kita sepakati nih jam berapa kamu belajarnya. Dan nanti kalau misalnya dia mulai bisa menepati jadwalnya itu, ibu bisa berikan semacam ya pujian gitu ya. Jadi wah hebat nih Dek, hari ini kamu udah belajarnya pas nih, udah jam segini kamu udah belajar gitu ya. Nah kalau misalnya besoknya meleset, ya ibu ajak bicara lagi gitu. Kenapa nih Dek, kok hari ini nggak cocok misalnya waktunya atau apa? Kenapa? Ada lagi merasanya kenapa? Gitu. Jadi ibu juga lama-lama bisa kenal, nih sebenarnya anaknya nih apa ya? Jadi kendalinya ibu harus kenali apa yang bisa mengendalikan dia gitu. Jadi mungkin dia memang tergantung mood, nah berarti ibu harus lihat caranya untuk menstabilkan moodnya nih bagaimana gitu misalnya. Misalnya anaknya moody gitu. Jadi ibu kan berarti harus jaga moodnya gitu di jam-jam kritikal itu, jam-jam belajarnya misalnya gitu. Atau dia kalau capek malah jadi moody gitu ya. Jadi ibu kan harus perhatikan anak itu jangan sampai terlalu capek misalnya gitu ya. Kembali lagi komunikasi itu sih Bu. Tapi kalau misalkan anak itu kan nggak boleh dihukum gitu ya, tidak boleh kita kalau gitu. Nah memang anak saya memang tidak saya hukum seperti itu gitu kan, cuma saya ngasih tahu kalau kamu begini nanti gimana, kalau misalkan ada banyak PR segala macam belum selesai udah ngantuk segala macam. Kalau saya misalkan membandingkan itu loh kayak masnya kayak kakaknya gitu, boleh nggak kalau membandingkan gitu? Ya sebenarnya idealnya ya ini ya Bu, jangan gitu ya, karena nanti dia akan selalu merasa kurang gitu ya, karena dia akan merasa bahwa dia tuh kurang dibanding kakaknya gitu ya.
Jadi jadi jangan ibu bilang bahwa kakak kamu bisa gini gitu ya. Tapi ibu bisa memotivasi dia. Kamu mau belajar sama dari kakak kamu gitu. Mau bisa, ibu bisa ajak kakaknya gitu ya untuk bicara dengan dia. Karena kakaknya pasti udah lebih besar lagi kan ya, udah lebih bisa bicara gitu ya dengan adik yang masih kecil ini gitu. Tapi sedapat mungkin jangan membandingkan kayak kakak kamu tuh gitu. Ya jadi anaknya ngerasa ya memang itu justru biasanya anak itu lebih lebih menjauh lagi gitu Bu. Jadi dia akan lebih menarik diri lagi gitu loh, karena dia akan melihat ibu itu selalu mengidealkan kakaknya gitu, bukan dia gitu. Tapi kalau di sekolah ya puji Tuhan dia masuk peringkat 3 besar, kalau nggak ranking 1, ranking 2. Tapi saya sebel cara belajarnya tuh kok nggak seperti kakak-kakaknya gitu kan. Ya Bu, kalau gitu kayak kalau ranking 1, 2, 3 ya puji Tuhan lah Bu. Ibu jangan terlalu ya itu parenting ini ya Bu, parenting zaman sekarang ini yang namanya conscious parenting itu parenting itu dimulai dari orang tuanya gitu ya. Jadi justru yang harus bebenah diri itu orang tuanya gitu. Ini kan berarti anak ibu ini sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Dia memang ya happy as he is gitu ya. Jadi dia memang buktinya dia sukses-sukses aja tuh dengan cara belajarnya dia sendiri. Ini tinggal si orang tuanya bisa menerima atau enggak gitu ya. Dia punya, makanya tadi saya bilang mungkin anaknya memang nggak suka gitu dengan yang teratur gitu. Yang kaku gitu ya. Buat dia itu kaku gitu. Sementara dia punya fleksibilitas sendiri, dia mengatur waktunya sendiri gitu sebenarnya. Mungkin seperti itu ya Bu Rini ya, beda iya. Ya. Itu aja sih Bu Rini. Iya, terima kasih sharingnya Bu Sandra. Baik, terima kasih Tante Sandra. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain atau teman-teman yang lain dari PT, dari PA, guys. Ada yang mau bertanya-tanya, gimana nih cara ngadepin adik-adiknya? Misalkan kalau adik-adiknya lagi PA nih, tiba-tiba adiknya rusuh gitu. Waktu kemarin-kemarin gitu kan. Nah, kan bisa tuh kalau misalkan kita udah mulai sampai lagi di gereja, kita bisa nerapin tuh kan biasanya. Nah, sekarang nih ayo ditanya yuk teman-teman yuk. Ya, tante, teman-teman, kakak, adik-adik. Ayo, Om. Lah, kok sepi? Oke, saya sharing sedikit aja ya, Pak Ulis ya. Silakan. Tadi Bu Lona bilang memang semuanya masih direkam ya sekarang ini. Tapi kan nantinya mungkin akan online live streaming juga ya. Itu karena guru memang hanya bisa melihat sebatas ini saja gitu ya. Jadi baiknya itu guru-guru yang mengajar secara online itu mulai mengembangkan kode-kode. Misalnya daripada misalnya kita selalu bilang kelihatan nggak screen-nya gitu. Terus semua anak karena online jawab mic-nya di unmute dulu, kelihatan gitu. Itu kan jadi berisik gitu ya, jadi kacau. Itu bisa gurunya misalnya memberikan mengatur gerakan, misalnya kalau gurunya menanyakan sesuatu dan jawabannya ya, itu tangannya begini gitu misalnya. Jadi dia tidak perlu unmute, mute lagi mic-nya, tapi semua dengan kode-kode tangan. Misalnya kalau ditanya kelihatan nggak screen-nya, nggak kelihatan, ya mungkin dia kodenya begini atau apalah gitu ya, atau begini atau macam-macam. Nah, jadi guru-guru tuh baiknya sekarang mengembangkan sinyal, tanda-tanda yang bisa dia pakai untuk mengatur kelasnya gitu, secara online. Jadi misalnya mau bertanya caranya gimana? Apakah harus di chat? Tapi kalau anaknya masih kecil kan agak susah ya untuk ngetik-ngetik gitu ya. Apalagi kalau di handphone kan susah gitu ya, harus ngetik-ngetik. Ya mungkin si gurunya bisa memberikan membuat kode. Ini temannya Lona yang itu. Saya tangannya begini atau gimana gitu ya. Jadi ada kode-kode yang diciptakan antara guru dengan muridnya. Iya.
Iya, aku mau tanya nih, Bu Rini. Jadi ini kan banyak kondisi sekarang ini banyak anak-anak juga mungkin sudah bisa beradaptasi, tapi juga beberapa mungkin sudah mulai jenuh gitu karena kehilangan dimensi sosialnya. Tadinya bisa janjian dengan temennya, kemudian bisa kalau yang sudah SMP kan kadang-kadang sudah ada acara bermain bersama gitu ya, ngegeng gitu. Dan akhirnya mungkin orang tua juga jadi stres sendiri karena anak-anak ini mereka sudah jenuh. Memang ada yang adaptasinya bagus, jadi sudah terbiasa. Tapi yang adaptasinya masih perlu dibantu itu kadang-kadang juga bikin rusuh gitu di rumahnya karena merasa itu tadi kehilangan dimensi sosial. Ada nggak tips-tips yang mungkin bisa diterapkan oleh ibu-ibu yang hadir di sini? Mungkin mereka juga mau bertanya tapi lagi mikir nih mau bertanya apa, jadi saya mewakili yang bisa diterapkan untuk mengatasi kejenuhan pada anak dalam rangka kondisi belajar mengajar ini. Sama juga kalau kita lagi sekolah minggu gitu ya, itu kan anak-anak juga interaktif dengan guru-guru sekolah minggu dengan kakak-kakak lainnya kurang. Jadi mereka juga mungkin lama-lama jadi ibadahnya juga jadi begitu aja gitu. Yang penting udah duduk di depan gadgetnya, sudah duduk ada yang pasang TV, jadi bapaknya menyambungkan ke TV gitu di rumah. Yang penting udah duduk begitu, udah. Tapi kalau ini terus berkelanjutan, memang bisa ada dua hal. Dia akan terbiasa, adaptasi dengan baik, atau dia makin nggak karu-karuan karena udah sampai dubun-dubun bosennya gitu. Nah, gimana tuh Bu Rini? Ya, Bu Lona, memang yang memang tidak bisa digantikan ya, yang kurang bisa dipenuhi oleh belajar online ini itu memang dimensi sosialnya ya, karena ya mau nggak mau semua komunikasi melalui perantaraan layar. Jadi kita tuh berkomunikasikan kebanyakan dengan layar ya. Beberapa sih memang ada sudah mulai banyak kegiatan. Untungnya ya sekarang juga banyak orang kreatif yang menciptakan kegiatan-kegiatan ya, lomba-lomba antar sekolah pun yang saya tahu tuh sudah banyak yang secara online ya. Jadi kompetisi ini dan itu sudah dilakukan secara online. Kemarin upacara 17 Agustus juga banyak sekolah kan secara online. Jadi itu memang adalah usaha-usaha semaksimal mungkin yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membuat situasi senormal mungkin. Tapi ya biar gimana, untuk saat ini itu kan buat anak-anak memang lebih aman dia ada di rumah gitu kan untuk saat ini ya mau nggak mau gitu ya. Yang bisa disampaikan ke oleh orang tua itu bahwa ke anaknya bahwa ya memang kita ini nggak sendirian gitu ya, maksudnya semua teman kamu ini juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi ya oke lah kita sama-sama menjalani ya penerimaan itu tuh penting sekali gitu ya, bahwa ya memang situasinya seperti ini gitu. Sama-sama misalnya membaca berita, tentunya berita-berita yang sudah diseleksi lah ya. Tapi memang kalau jalan-jalan, ketemu teman dan sebagainya itu memang kan untuk sementara belum bisa ya. Jadi ya paling kita ya kadang-kadang Zoom meeting gini ya lumayan bisa mengobati kerinduan teman-teman ya. Di sekolah saya tuh kita pakai platformnya MS Teams ya, pakai Microsoft Teams. Tuh anak-anak punya grup-grup sendiri. Jadi ada grup formal ya, seperti apalagi yang kalau sudah bisa mengetik di handphone ya, WhatsApp group dan sebagainya, itu jadi hiburan mereka ya. Untung sekarang video call dan sebagainya ya, itu sudah lebih mudah. Bahkan justru mungkin kalau nggak ada situasi seperti ini, saya nggak pernah bertemu dengan Bapak Ibu semua malam ini gitu ya. Betul. Maksudnya hal-hal positif yang harus kita manfaatkan juga gitu ya. Begitu banyak sekarang di zaman pandemi ini menawarkan free activity sebenarnya ya di online gitu. Ya mungkin kalau anak-anak yang lebih besar sudah lebih bisa mengikuti segala macam aktivitas itu. Jadi orang tua juga perlu lebih kreatif untuk mencarikan alternatif acara-acara. Ya paling yang bisa dilakukan memang semua terbatas di rumah.
main game apapun meskipun interaktif tapi ya basisnya secara online ya, dari terpisah gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rini. Terima Silakan, Kak Ulis. Iya, terima kasih Kak Ona untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Rini untuk jawabannya. Selanjutnya, masih ada nggak nih untuk Om Tante? Kayak ada Tante Angela. Ya, boleh mau tanya ya Bu Rini ya. Boleh, Ya. silakan Tante. Jadi tadi sangat menarik pembicaraannya mengenai sharing ini. Saya mau tanya mengenai disiplin belajar yang positif nih ya. Kan jadi anak saya tuh sangat menonjol di bahasa dan musik. Dia senangnya itu benar-benar tapi saya pengen tuh dia bisa implementasikan itu di pelajaran lain. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Semua pelajaran tuh dia suka, terus harus mencoba, harus ini. Itu yang tantangan saya ya, untuk dia bisa disiplin di semua pelajaran gitu. Saya nggak menuntut nilainya untuk matematika 100 gitu ya, atau apa. Tapi at least inilah di atas KKM lah gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ada KKM tuh, gitu. Nah itu sangat tantangan sih. Karena kalau untuk pelajaran kayak bahasa, kebetulan dia baru SMA kelas 1 ya. Jadi dapat pelajaran bahasa baru, bahasa Jerman. Itu langsung bisa, ulangan pertama dapat 100 misalnya. Itu sangat excited kalau pelajaran-pelajaran yang dia suka gitu. Saya mengajarkan dia jangan pilih-pilih, nggak bisa suka satu pelajaran aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Hidup ini juga kita nggak bisa selalu yang apa yang kita suka aja kan gitu. Nah, itu sangat tantangan. Gimana ya tipsnya ya Bu ya? Ya, apa yang Ibu sampaikan ke anaknya itu sudah benar ya Bu, bahwa selama misalnya anak itu masih di SMA, itu memang pelajaran belum bisa dipilih-pilih sesuka hati gitu ya. Dalam arti itu memang sampai masa SMA itu kan semua pelajaran yang dianggap dasar ya. Ya bisa disampaikan ke anaknya bahwa ya nanti ketika kuliah ya mungkin kamu bisa pilih jurusan yang sesuai minat kamu, yaitu bahasa atau musik. Tapi itu pun pasti nantinya juga ada di antara seluruh pelajaran itu yang kamu kurang suka. Dan itu yang penjelasan Ibu tadi sudah tepat sekali, bahwa ya kadang-kadang memang kita tidak, semua itu satu paket gitu datangnya. Kita tidak bisa pilih-pilih. Tapi mungkin untuk sedikit mensiasati ya Bu, kalau misalnya dia senangnya bahasa dengan musik, ini kan bisa dikombinasikan, bisa diimplementasikan ke pelajaran-pelajaran lainnya. Mungkin misalnya ya pernah dicoba kalau dia belajar sesuatu pakai musik, mungkin dia lebih nyaman, suasana dia lebih tenang gitu ya, merasa lebih semangat. Atau anak-anak yang bahasa itu, yang senangnya bahasa, dia itu berarti belajarnya lebih ke verbal ya. Jadi anak ini entah dia diminta menuliskan kembali. Jadi kalau dia belajar pelajaran lain lah misalnya, entah yang science, pokoknya yang lebih ke science dan sebagainya. Kalau dia boleh menuliskan, mungkin dia akan lebih masuk gitu Bu, pelajaran Jadi itu. Jadi buat summary gitu ya? Ya, buat summary, kayak dan dia summary. Boleh, mungkin malah dia bisa menciptakan lagu gitu. Untuk dia supaya masuk gitu. Kalau pelajaran-pelajaran sosial kan masih lebih banyak menghafal gitu ya sampai SMA. Mungkin kalau dia bisa menciptakan lagu buat dia ingat sendiri gitu, itu kan sangat membantu dia gitu. Paling enggak dia memanfaatkan kelebihannya untuk mempelajari subjek lainnya gitu, yang mungkin dia kurang minat gitu. Tapi dia boleh menggunakan apa yang dia suka supaya dia bisa paling tidak seperti yang Bu bilang ya, paling tidak ya nggak jelek lah gitu, nggak sampai remet gitu ya Bu ya, paling nggak aman. Betul, gitu. betul. Baru nanti kalau udah kuliah, dia boleh lebih spesifik ke jurusan yang memang dia minati gitu. Iya betul. Saya juga memang waktu ternyata pernah ikut psikotes, waktu SD tuh sepertinya salah memberikan saran belajarnya ya. Maksudnya saya kan seperti saya dulu gitu. Kalau belajar duduk manis, jangan kemana-mana gitu ya. Duduk di situ, jangan gerak kemana-mana, jangan gini kan. Harus fokus gitu. Ternyata anaknya itu apa ya istilahnya Bu, kinetik ya. Apa tuh nggak bisa diem.
Ya, kinetik. Jadi dia memang selalu distract gitu loh, selalu denger musik, baru bisa belajar gitu, baru bisa fokus. Padahal kalau menurut kita gimana dia belajar ya, nyanyi melulu gitu kan? Masuk nggak tuh? Gitu. Tapi ya jadi saya agak balance aja setelah saya tahu dari hasil psikotes itu, oh oke, berarti nggak bisa, anak ini nggak bisa kayak dia merasa mungkin kayak di penjara kali ya, kalau misalnya disuruh diem, duduk manis, jangan kemana-mana situ, ya gitu kan. Jadi nggak fokus malah. Iya, betul Bu. Jadi sangat bagus karena Ibu sudah mulai mengenali ya, ini anaknya ini memang kebiasaan belajarnya yang membuat dia bisa belajar secara optimal seperti apa. Kalau mungkin dia senangnya banyak bergerak gitu ya, ya mungkin memang dia kalau mengerjakan sesuatu mungkin memang harus sebenarnya mengetik ya. Kalau misalnya pelajaran, kalau dulu kita mencatat dengan tangan ya, tapi kalau sekarang ada laptop atau ada komputer, itu kalau anaknya mengetik itu ada unsur kinestetiknya juga loh Bu sebenarnya. Jadi pelajaran yang dia terima di sekolah, kalau dia mungkin Ibu tawarkan ke dia, kamu mau ketik gitu, mau di type aja semua yang kamu ingin pelajari, ingin hafalkan atau sebagainya gitu. Karena kalau anak itu mengetik itu sebenarnya dia belajar secara kinestetik gitu. Jadi itu menstimulir, memberi stimulasi juga buat dia. Jadi daripada dia jalan-jalan gitu, Ibu suruh dia ngetik gitu. Kalau ngetik itu kan dia bergerak juga gitu. Jadi ada gerakan dari badannya gitu. Jadi dia nggak jenuh. Kalau dia disuruh baca begini, diam itu dia nggak akan tahan lama gitu Bu. Iya. Coba disuruh ngetik gitu. Kasih sarannya ya Bu. Satu lagi ya pertanyaannya boleh ya? Ini tadi terkait sense of belonging ya. Ini simple aja sih, kan memang saya di rumah ada juga anak kakak saya yang tinggal di rumah gitu. Nah, kita udah bagi-bagi pekerjaan kan. Kalau misalkan oke, at least cuci piring sendiri gitu ya. Walaupun mungkin ada pembantu yang bisa tolong, tapi udah dibiasakan cuci piring masing-masing gitu habis makan. Tapi yang saya sangat menarik ya, ini anak-anak yang sekarang ini mau dari yang udah kakaknya yang udah 21 tahun sampai yang masih umur 14 tahun gitu. Sama gitu. Kalau misalkan di tempat cuci piring ada piring sisa satu gitu piringnya di situ. Mungkin piring omanya gitu atau piring saya. Dia nggak cuci loh, yang dia cuci itu benar-benar piring masing-masing gitu loh, benar-benar piringnya dia aja. Saya jadi kadang-kadang gemes juga ya, maksudnya kok perasaan nggak ada ininya sih, inisiatif cuci tinggal satu piring doang gitu kan. Nah itu gimana sih menumbuhkan ya anak-anak itu, apakah selalu harus disuruh ya, harus dikasih ini, nggak ada kesadaran gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan memang tingkah laku yang ingin dibentuk oleh tiap keluarga itu kan berbeda-beda. Ya mungkin awalnya di keluarga Bu Angela itu yang ingin dibentuk adalah masing-masing bertanggung jawab terhadap piringnya masing-masing. Iya. Jadi saya jadi mikir salah instruksi gitu ya. Jadi Bu Angela harus menciptakan new normal. Oke. Jadi new normalnya itu cucilah piring orang lain juga. ya begitu Bu. Jadi tingkah laku yang pertama tadi bertanggung jawab terhadap piring masing-masing itu sudah jadi ya Bu. Berarti mereka sudah jadi ya. Nah sekarang ini tingkah lakunya mau diperluas kan? Iya. Nah, kalau ada sisa satu piring masih di situ ya ikutlah gitu ya. Maksudnya tingkah lakunya itu kan berarti membantu ya, membantu orang lain gitu ya. Mungkin orang tersebut belum sempat atau lagi sibuk atau apa gitu ya. Jadi itu yang Bu Angela perlu komunikasikan lagi gitu ke seluruh anggota keluarga, bahwa new normal adalah saling membantu. Iya. Tapi jangan melupakan tingkah laku yang sudah terbentuk. Nanti
semua mengandalkan, oh kan saya dibantu. Jadi Oh iya betul saya betul tidak betul. perlu lagi mencuci piring saya sendiri gitu karena saya mengandalkan bantuan orang lain. Tapi coba Ibu jelaskan gitu. Ya mungkin si Oma atau mungkin si kakak belum sempat gitu ya. Kalau lihat ada satu kamu pas lagi cuci ya sekalian lah bantu kan itu juga nggak akan menambah waktu terlalu lama gitu. Jadi kembali lagi itu dikomunikasikan dan kalau Ibu sudah berhasil membentuk tingkah laku yang pertama tadi, ya tentunya Ibu akan bisa berhasil juga membentuk tingkah laku yang berikutnya gitu loh Bu. Karena Ibu sudah tahu caranya sekarang. Amin. Iya. Makasih ya Bu Rini. Sama-sama. Oke, terima kasih Tante Angela sudah bertanya. Yang lainnya masih dibuka sampai jam 9 nih kita nih, masih panjang waktu kita. Untuk mungkin ada dari Tante Ria, atau dari Tante Kartini, mamanya Emily gitu kan, atau Kakak Danish mungkin, atau Kakak Evan mau tanya. Halo Bandung. Ya, selamat malam semuanya. Masih ada di depan gadgetnya masing-masing? Selamat malam. Malam. Apa ya Ulis? Bingung juga, nggak punya anak kecil. Iya. belum punya cucu lagi. Belum punya cucu. Iya, Tante. Aduh. Jadi apa yang mau ditanya ya? Coba yang lain dulu deh ya. Oke, bisa Tante. Terima kasih Tante. Untuk Tante Ica nih mungkin, atau mamanya Emily, atau dari Grace, ada yang mau ditanyain? Masih saja sepi kawan-kawan. Ya, Om Victor. Boleh Om Victor, tadi udah dinyalain mic-nya. Mau nanya kan Om ya? Jadi matiin lagi. Tadi mau tanya. Sorry. Iya, saya mau nanya nih. Bu Rini. Iya, Pak. Pertanyaan saya dari yang Ibu jelasin itu, kayaknya cocok kalau anaknya mungkin masih SD ya. Apakah itu bisa berlaku untuk kalau anaknya udah SMA kah? Atau ada pendekatan yang berbeda ya? Atau antara anak yang kalau masih SD dengan yang misalnya sudah SMA, Bu? Itu saja. Oke, sebenarnya metodenya sama saja. Justru kalau anaknya sudah besar, itu bobot diskusinya bisa lebih besar gitu ya, karena antara orang tua dengan anak sudah lebih bisa bicara. Jadi sudah anak bisa lebih diajak untuk berdiskusi, kenapa sih tingkah laku itu penting, kenapa penting dilakukan dan diharapkan oleh orang tuanya. Kalau masih anak kecil kan biasanya justru agak susah ya, karena anak kecil itu dia belum bisa berpikir secara lebih luas gitu ya. Kalau untuk yang sudah remaja, itu memang tantangannya, anaknya itu juga biasanya anak zaman sekarang itu ekspresif ya, jadi dia sendiri punya banyak pendapat yang kadang-kadang berbeda dari orang tuanya. Jadi justru di situ adalah tantangannya buat orang tua. Kalau anak kecil, mungkin kalau orang tuanya bilang, kenapa harus bangun pagi? Kenapa harus bangun pagi? Ya supaya kita semua nggak terlambat gitu. Itu cukup gitu, cukup diskusinya segitu aja. Tapi kalau dengan anak yang lebih besar, kalau misalnya kita minta dia bangun jam 7, mungkin dia bilang bangun 7.15 juga masih nggak telat gitu. Jadi lebih panjang diskusinya. Tapi caranya sama aja. Yang penting ada komunikasi dan lebih konsisten penerapannya. Kalau menurut saya begitu, Pak. Caranya sama, tetap dengan komunikasi dan harus ada konsistensi. Iya, gitu Om. Nah sekarang saya mau bertanya begini. Anak saya kan SMA nih ya. Biasanya memang seperti Ibu bilang kan kita bergaining lah. Belajar itu kan mesti nego gitu. Nah, setelah nego tercapai, tiba-tiba si anak nggak konsisten dengan maunya dia, itu harus bagaimana ya, Bu ya? Ya, kalau untuk anak yang lebih besar itu di nego itu, di perjanjian itu sama seperti kalau perjanjian secara formal kan, kalau ada yang tidak terpenuhi, lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu juga sebaiknya sudah disepakati antara bapak dengan anaknya. Jadi kalau misalnya
tidak tercapai atau tidak dilakukan, konsekuensinya jadi apa gitu. Konsekuensinya apa yang akan dilakukan gitu. Jadi itu sebaiknya juga sudah didiskusikan. Dia sendiri sebaiknya sudah bisa ditanya ya Pak. Kalau anaknya sudah SMA, dia sendiri sudah bisa ditanya. Bapak bisa tanya, lalu kalau nggak tercapai, menurut kamu apa konsekuensinya yang menurut kamu wajar gitu ya? Kalau misalnya nih nilai ulangan jelek, nah menurut anaknya itu konsekuensi yang wajar apa sih gitu? Kadang-kadang malah ada yang cerita, kadang-kadang anak saya milih konsekuensinya lebih serem dari orang tuanya. Kalau nilainya jelek, terus apa konsekuensinya? Ya udah deh, saya berhenti sekolah aja. Itu lebih ekstrim. Tapi maksudnya orang tuanya deg-degan langsung begitu anaknya ngomong gitu, orang tuanya deg-degan. Jangan nak. Jadi tapi ya seperti itu Pak. Kadang kita bisa tanya juga ke anaknya. Kalau menurut kamu, misalnya ya nilai ulangan gitu ya tadi. Kalau menurut kamu, jadi kalau nilainya turun atau tadi ya di bawah KKM, konsekuensinya apa menurut kamu yang wajar? Misalnya menambah jam belajarnya gitu, atau ya apalah. Kalau zaman dulu sih ya lebih mudah ya, berarti nggak keluar jalan-jalan dulu gitu sama teman-teman dan sebagainya. Gitu. Ya zaman sekarang ya paling enggak ya itu berarti kuncinya kan berarti waktu belajar harus ditambah gitu atau mengubah sedikit cara belajarnya. Oh iya benar. Oke Bu Rini, terima kasih. Ya, sama Pak. Terima kasih Om Victor sudah bertanya. Ya, kembali lagi. Masih dibuka nih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yuk, tante-tante. Kakak-kakak pelayan baru bertanya, kakak-kakak pelayan. Iya nih kakak pelayan nih. Adik-adiknya. Ayo kakak pelayan. Oh mungkin aku mau tanya kali ya. Bu Rini, misalkan kalau kita kan sebagai kakak pelayan itu kadang-kadang kalau aku pribadi nih ya, kalau saya pribadi di rumah diajarin untuk keras. Maksudnya kalau dalam melakukan sesuatu yang salah pasti dibentak atau dimarahin. Otomatis itu kebawa dalam kayak misalkan ngajar atau ngadepin anak kecil lah gitu. Tapi saya juga mau nggak mau nahan. Masalahnya ini anak orang yang saya ajarin. Nah sebenarnya cara yang paling baik untuk kita ngasih tahu ke anak-anak ini gimana sih gitu. Dan apakah dalam mendidik anak, apakah lebih efektif dengan kita cara pakai tangan besi atau dibilangin dengan baik-baik seperti kayak tadi kan dijelasin konsekuensinya atau apapun itu gitu Bu Rini. Oke. Ini kembali lagi ya, tadi saya sampaikan sedikit bahwa prioritas tiap keluarga itu berbeda-beda. Jadi misalnya tadi Kak Ulis mencontohkan kalau di keluarganya itu biasanya didikannya keras gitu. Itu kalau misalnya di keluarga lain gitu, kita juga harus jelaskan ke anak bahwa orang tua tuh tiap orang tua tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa bilang bahwa keluarga kita tuh yang paling benar sendiri gitu. Keluarga lain tuh nggak benar gitu caranya. Atau anak orang lain tuh nggak benar. Itu sebagai orang tua kita juga nggak bisa bilang seperti itu ya. Jadi kita bisa bilang dan kita sampaikan bahwa tiap keluarga itu berbeda-beda. Di keluarga kita aturannya seperti ini. Keluarga lain mungkin ya berbeda. Nah kalau tadi yang tadi Kak Ulis sampaikan, kalau apakah lebih baik diajak bicara atau dengan aturan yang keras dan sebagainya, itu kembali lagi ke memang masing-masing keluarga. Kalau di zaman sekarang ini, biasanya memang orang bilang aturan yang ditanamkan dengan komunikasi itu biasanya lebih nempel, lebih cepat bisa diterima gitu, karena ada dasarnya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan dia selalu bertanya gitu, kenapa saya harus melakukan itu, kenapa saya tidak boleh melakukan itu gitu, karena semua hal yang menurut dia itu logik masuk di pemikirannya itu akan lebih cepat dia terima dan dia akan lebih cepat untuk mengimplementasi tingkah laku tersebut dibanding kalau misalnya dengan tangan besi itu kan kalau kamu salah ini berarti hukumannya ini.
berarti si anak itu merasa bahwa kalau tokoh otoriternya itu ada, ya dia harus melakukan seperti ini. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin dia tidak menampilkan tingkah laku tersebut. Gitu. Seperti itu, gitu. Karena dia sebenarnya tidak tahu kenapa dia harus melakukan itu selain untuk menghindari hukuman. Terima kasih jawabannya. Ya, Kakak Dani sudah nyalain kamera nih biasanya. Ini udah mau nanya nih biasanya nih kalau udah nyalain kamera nih. Ini guru-guru sekolah minggu nih, Bu Rini. Jadi mereka menghadapi anak-anak yang dilayani, tapi kan memang betul jadi itu anak orang gitu, nggak bisa sembarangan dimarahin gitu. Itu dia. Iya, kalau di sekolah juga semua anak orang. Anak orang. Jadi, ya Kakak Dani silakan. Koneksinya sepertinya ya, malam udah. Nama saya udah ya nih. Malam ini kebetulan saya juga salah satu yang di pelayanan anak kan anak-anak itu kan banyak ragam ini ya karakternya ya, ada yang mungkin nggak banyak bicara, tapi ada juga yang aktif dalam berbicara. Nah itu gimana sih caranya kita mengatasi kalau misalnya sesuatu agar anak-anak yang diam ini mau jadi aktif, dan anak-anak yang lumayan aktif ini aktifnya karena kadang mungkin mereka ikut bercerita di dalam cerita yang sering kita sampaikan atau mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dani. Bu Rini jelas nggak tadi? Jelas ya Bu Rini? Ya, tadi yang di bagian depan masih cukup jelas. Itu antara di kelas kan ada anak yang cenderung pendiam, lebih banyak bicara ya, lebih aktif untuk bicara gitu. Gimana caranya supaya yang aktif menjadi lebih nggak terlalu aktif, tapi yang nggak aktif bisa jadi aktif. Ya, itu biasanya kalau di sekolah bisa di grouping ya. Jadi mereka diajak untuk berkolaborasi. Jadi memang pembimbingnya atau gurunya itu memang mengelompokkan mereka bersama-sama di dalam satu kelompok. Jadi ada yang lebih aktif dan ada yang kurang aktif. Tapi yang perlu diperhatikan juga oleh pengajar atau pendidiknya itu bukan berarti bahwa anak yang pendiam itu dia lebih kurang, maksudnya kurang belajar dibanding anak yang lebih ramai gitu ya. Jadi sebagai guru jangan kecil hati kalau anaknya pendiam, anaknya diam gitu di kelas ya, karena ya mungkin memang proses belajarnya si anak itu seperti itu gitu ya, dia lebih banyak diam, mencerna, mendengarkan. Sementara anak yang lebih rame itu memang dia belajar dengan cara begitu, dengan cara banyak bertanya, jadi dia lebih masuk pelajarannya. Sementara anak lain mungkin dia memang belajarnya itu lebih banyak diam, mendengarkan, dan dia mencerna sendiri. Kadang-kadang kita sebagai guru memang tidak bisa memaksakan bahwa semua orang harus aktif, semua orang harus bicara. Itu kadang-kadang memang beda-beda proses belajarnya. Tapi kalau misalnya tujuannya pembina, tujuannya pembimbing itu supaya anaknya dia mungkin juga gurunya mungkin lihat ini jangan-jangan apa dia minder atau dia kurang percaya diri gitu. Kita mau lebih melatih si anak itu untuk berani gitu ya. Nah, itu bisa dengan sistem di grouping, dikumpulkan bersama. Tips juga supaya anak itu juga tidak merasa terintimidasi ya, bahwa anaknya lagi diam tiba-tiba kamu mesti bicara, mesti ini. Itu bisa juga kita pakai sistem giliran. Jadi dia mengambil undian atau apa gitu ya. Jadi bukan dari gurunya yang
nyuruh gitu dia untuk bicara, tapi pakai sistem giliran atau pakai sistem dadu ya apa, kalau keluar nomornya berarti si nomor tersebut yang harus bicara. Jadi semuanya akan dapat giliran bicara. Itu strateginya si gurunya aja sih di kelas gimana caranya untuk mengatur giliran supaya semuanya punya giliran dan punya kesempatan untuk berlatih ya, untuk bertanya dan bicara, mengajukan pertanyaan di depan kelas misalnya gitu. Tapi ya itu lagi ya, saya perlu sampaikan bahwa guru yang jadi guru juga jangan merasa, aduh kok anak saya yang ini diem banget ya, jangan-jangan dia bosen sama saya, jangan-jangan dia nggak belajar apa-apa gitu. Ya mungkin ya tiap anak tuh akan belajar dengan cara yang berbeda-beda gitu. Mudah-mudahan itu pertanyaannya ya. Tadi soalnya kurang jelas. Oh iya, ya, terjawab kok Bu. Ya. Ada mantap. Terima kasih Dani sudah bertanya. Yang lainnya masih ada kesempatan. Jam 9 masih agak sedikit lama lagi. Ayo untuk siapa lagi nih? Tante Emily, Grace Matilda, Tante Ica, siapa lagi? Tante Kartini. Oh, Tante Sandra mau nanya lagi, silakan Tante. Boleh. Bu Rini, tadi kan sini ada tuh ya kan, tips orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, ya kan? Itu tuh salah satunya kan ciptakan rutinitas. Nah, selama ini memang pandemi ini kan rutinitas dari sekolah tuh dari pagi sampai jam 12 gitu kan. Itu sudah setiap harinya gitu. Setelah itu pasti anak kan capek gitu kan, capek dia minta istirahat sama saya, Bu, saya boleh main game gitu di HP gitu kan, boleh. Nah, kadang-kadang juga setelah itu kan saya juga ngajak anak saya terakhir kan perempuan, itu supaya nggak bosen juga setelah main game, saya supaya minta bantu dia untuk bantu saya memasak gitu kan. Terus dia juga punya kewajiban membersihkan kura-kura, bersihkan kolam akuarium kura-kura, ngasih makan. Sama kalau sore juga menyapu tugas dia. Itu kan juga akhirnya kalau menciptakan rutinitas, apakah juga tidak membuat anak tersebut jadi bosan ya Bu? Karena juga, Bu, aku bosan nih, tiap hari jam begini belajar, nanti bantu ibu masak gitu kan, nanti sore suruh bersihin kura-kura, apalagi aku malas, aku bosan. Itu gimana ya Bu Rini? Kan ini kan menciptakan rutinitas, apakah tidak menimbulkan kebosanan? Karena saya terapkan juga seperti itu, akhirnya dia juga mulai bosan, udah lama gitu. Itu gimana ya Bu Rini? Ya, kalau untuk yang wajib-wajib misalnya seperti sekolah gitu ya, ada jamnya yang rutin tadi ya Bu, jam dari pagi sampai jam 12, itu mau nggak mau kan nggak bisa diubah-ubah ya Bu, karena memang ya seperti itu gitu ya jam belajarnya. Tapi bahkan di sekolah pun kita kan memang ada hari liburnya gitu ya, jadi mungkin setelah 10 minggu belajar, setelah itu kan ada midterm break gitu ya, misalnya libur tengah semester gitu ya, itu kan karena memang kita sadari bahwa kalau begitu terus itu memang akan menimbulkan kebosanan. Jadi bahkan sekolah formal pun tentu ada jedanya gitu ya Bu. Jadi jangan terus-menerus kegiatan yang sama diulang-ulang. Tapi kalau Ibu mau mengubah rutinitas itu juga bisa didiskusikan dengan anak. Oke, kalau gitu kita mau cari kegiatan apa, mau diganti kegiatan apa gitu ya. Jadi mengubah rutinitasnya itu juga hasil dari diskusi dengan si anak itu. Jadi dia juga merasa bahwa oh ini kegiatan pilihan saya, atau Ibu kasih option. Karena biasanya manusia ya, jangankan anak kecil ya, maksudnya kita pun kan senang diberikan pilihan. Jadi kalau misalnya ada pilihan kamu mau ini atau mau itu gitu, atau misalnya kamu mau masak mau masak makanan A atau makanan B gitu ya, menu apa gitu. Jadi itu pun sudah memberikan hal baru di tengah rutinitas yang seperti tadi itu gitu. Jadi Ibu bisa memberikan opsi mau melakukan A atau B, mau main ini atau main itu dulu gitu, apa mau tidur siang hari ini atau apa gitu. Ya memang sekali-sekali perlu diberikan penyegaran gitu ya Bu. Jadi ya sama aja kalau kita makan tiap hari makanannya sama kan bosen juga gitu ya. Jadi
kadang-kadang perlu diganti gitu. Tapi ya sama aja, tetap makan 3 kali juga, tapi yang dimakan berbeda-beda gitu misalnya. Ya, makasih Bu Rini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Tante Sandra sudah bertanya kembali. Ada lagi yang lain, ayo. Tante Kartini, Grace, Evan mungkin Evan. Ada yang mau ditanyakan Evan? Tante Ica? Siapa lagi? Mamanya Emily, Tante silakan. Ada lagi? Apakah masih ada yang bertanya? Masih 15 menit menuju jam 9 nih ya, masa nggak ada yang mau nanya lagi? Ini berarti memang proses belajarnya para peserta kita begini. Oh iya, siap. Iya, gitu. Jadi, dulu juga ini ya, ya saya kan pernah bersekolah di Manchester ya. Iya. Di kelas itu ini saya sharing sedikit ya tentang gaya belajar gitu ya. Iya. Di kelas itu kita muridnya ada orang-orang Asia, ada juga yang bukan Asia gitu ya. Kalau profesornya itu mengajar, si gurunya mengajar, itu yang murid-murid Asia itu semua sibuk mencatat. Jadi semuanya nunduk, lalu membuat catatan masing-masing. Itu gaya Asia banget gitu. Kalau guru mengajar, kita untuk menghargai guru, kita membuat catatan. Nah, si guru saya, waktu itu profesor saya itu, dia bule ya. Dia sempat bertanya gitu, kenapa sih kok kalian itu bukannya mendengarkan saya, malah semua pada nunduk gitu. Dia sendiri sebenarnya inginnya kalau dia mengajar itu semua melihat dia gitu, mendengarkan dia. Jadi bukan sibuk sendiri menunduk, tapi buat yang kami yang murid-murid dari Asia, ya kami merasa belajar itu begitu gitu. Kalau orang bicara, ya kita mencatat, mendengarkan, terus mencatat. Kalau orang Barat itu jarang. Biasanya mereka kalau orang presentasi atau gurunya lagi mengajar, ya mereka biasanya mendengarkan gitu. Lalu setelah mendengarkan, masuk, dia bikin sendiri summary-nya. Dia tidak akan guru ngomong, lalu dia catat gitu. Jadi itu memang cultural differences ya, perbedaan-perbedaan. Tiap anak-anak di rumah pun berbeda-beda gitu cara belajarnya. Dan itu ya sudahlah, kita jangan saling memaksakan dan jangan merasa bahwa cara kita tuh yang paling benar gitu. Betul. Jadi para pelayan anak dan pelayan teruna juga harus bisa memahami nih style belajar dari adik-adiknya, supaya jangan ayo adik tadi lihat kakak dong, jangan sibuk sendiri misalnya gitu. Padahal dia sebenarnya lagi sibuk sendiri juga, mungkin dia lagi belajar di situ, lagi mendengarkan dengan caranya. Iya. Ya, atau ya memang sebagai pengajar ya kita harus kreatif untuk memvariasikan cara kita menyampaikan materi. Jadi kadang misalnya menggunakan visual, kadang melalui game, jadi bergerak gitu ya. Jadi anak-anak yang gaya belajar berbeda-beda itu ya bisa semuanya mendapatkan keuntungan lah. Kalau anaknya kinestetik, pas gurunya lagi mengajar dengan cara itu, dia yang paling banyak dapat dapat pelajarannya. Sementara anak yang senangnya dengerin, mungkin kalau lagi pelajarannya banyakkan games, dia nggak terlalu seneng gitu ya. Dan rasanya apaan sih disuruh-suruh beginian gitu. Dia nggak nyaman juga gitu, disuruh main game gitu misalnya. Harus kreatif lah jadi guru zaman sekarang. Betul, harus kreatif, benar. Karena kan model-model kayak sekarang ini lama-lama nih akan jadi biasa gitu. Yang sekarang kayaknya lagi belajar pakai gadget, kemudian metodenya banyak yang pakai digital based. Tapi lama-lama nih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan sampai kita nggak tahu pandemi ini selesai, itu akan jadi hal yang biasa. Dan anak-anak mulai lagi nih, kalau udah biasa kan udah mulai bosan lagi. Berarti para guru-guru harus mulai gali kreativitas lagi gitu. Kalau sekarang masih senang nih mereka nonton gitu ya, recording gitu. Lama-lama ya biasa deh. Iya, kayak beberapa fasilitas ya, kayak Zoom ini kan juga banyak ya, ada yang bisa membuat poll pendapat, ada guru yang suka menanyakan, ayo tulis di chat gitu, pendapat kalian apa gitu ya, itu kan juga cara-cara
belajar di masa daring seperti ini ya. Ada yang pakai tambahan aplikasi lain gitu ya untuk buat kelasnya lebih interaktif lah. Ya intinya kalau kita menghadapi murid di kelas, itu kita memang lebih bisa memanfaatkan banyak hal. Tapi kalau kita lagi online begini ya kita memanfaatkan. Ya, untungnya banyak ini juga ya, banyak para pembuat apps yang kreatif ya, yang membantu para guru ini untuk yang membuat kelasnya lebih interaktif lah. Iya. Iya, baiklah. Kak Melisa mungkin mau tanya nih. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, makasih loh dijawab. Kak Ulis, kalau ada yang belum ada yang nanya, mau nanya boleh. Oh, boleh, silakan Tante Angela. Tadi saya dengerin kan ada contoh yang anak nggak susah makan itu ya tadi ya Bu Rini. Di mana kan kita nggak boleh bilang kayak orang tuanya, mamanya jangan bilang, mama udah capek-capek masak, udah ini gitu kan. Jadi kayak supaya dia feeling guilty gitu kan. Tapi sebenarnya saya juga sebenarnya kadang-kadang saya suka ngomong gitu sih. Misalkan kalau dia pelajarannya mungkin ada yang remet gitu ya. Saya tuh bilang, aduh, kamu kan mami tuh cuma minta kamu belajar, fokus, itu aja gitu kan. Kan mami udah capek-capek kerja, bla 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 gitu kan. Sebenarnya tujuan saya tuh untuk menarik empatinya gitu loh. Untuk supaya dia ada take and give gitu kan. Apakah itu salah? Kalau menurut metode ini memang ibu lebih baik fokus ke tingkah lakunya dia gitu. Jadi tingkah laku yang ingin diperbaiki itu apa? Jadi misalnya tingkah lakunya kalau remet tadi itu ya, tingkah lakunya berarti dia perlu belajar lebih rajin. Jadi yang ibu fokuskan itu membentuk tingkah laku belajarnya itu. Kalau ibu misalnya sampaikan situasi bahwa ya kamu kan tugasnya memang belajar dan sebagainya ya, orang tua juga udah capek-capek kerja menyekolahkan kamu dan sebagainya. Jadi dia sendiri sebenarnya nggak dapat pesannya kenapa dia harus belajar gitu. Sebenarnya dia belajar itu kan bukan untuk orang tuanya gitu ya. Sebenarnya kan dia belajar tuh untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk bekal dia di masa depan gitu kan. Jadi misalnya tadi ya kayak makan, sebenarnya dia makan tuh untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk orang tuanya gitu. Jadi kalau kita mau membentuk tingkah lakunya supaya sehat gitu kita ya, fokusnya supaya sehat kan untuk dirinya sendiri gitu. Kalau dia belajar ya yang harus remet itu kan dianya sendiri gitu, yang harus ada ekstra tambahan belajar lagi ya, itu kan yang kena kan sebenarnya si anaknya itu sendiri gitu. Jadi ibu harus fokusnya ke, nah sekarang kan kamu sendiri yang merasakan gitu, kamu harus remet, berarti kamu harus mengulang loh, belajar lagi gitu. Jadi ya biar dia sendiri yang merasakan konsekuensinya itu ada di dia gitu. Sebenarnya bukan ya, ibu malah bisa bilang sebenarnya kadang ini sih Bu Rini, kita juga udah menyampaikan itu kan, maksudnya itu kan kalau kamu misalnya kalau kamu dapat nilainya bagus, kamu kan yang senang, kamu kan yang yang nggak perlu belajar lagi lah untuk remet gitu kan, maksudnya ya kamu yang dapat manfaatnya gitu loh. Saya juga selalu bilang help yourself gitu loh, bukan mami yang sekolah gitu kan. Kamu yang harus tolong diri kamu sendiri. Cuma kadang nggak bisa nahan gitu ya, nambah-nambah yang tadi itu loh. Iya Bu, namanya juga kita manusia. Maksudnya sih tujuannya untuk menarik empatinya. Ternyata mungkin nggak tepat sasaran juga ya kali ya. Iya, karena nggak nyambung gitu Bu. Maksudnya nggak nyambung antara kenapa dia harus belajar dengan orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya dia harus belajar itu buat dianya sendiri gitu. Kalau misalnya ibu pakai cara itu, ya mungkin kalau dia lagi pas inget, kalau dia pas lagi lagi melo, dia inget-inget itu, oh iya ya saya untuk menenangkan orang tua saya. Tapi sebenarnya itu bukan dari dirinya sendiri gitu Bu. Jadi kalau dia lagi punya perasaan seperti itu, dia lagi inget-inget orang tuanya dan sebagainya, nanti dia akan belajar. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak tahu dia tuh belajar buat apa gitu. Iya. Betul. Oke, thank you Bu. Sama-sama.
Tadi menarik kalau mengenai apa sih bahas tentang belajar online ini ya. Sebenarnya kalau aku lihat justru lebih positif. Anak saya entah kenapa saya lihat lebih aktif. Dia lebih berani ngomong, mungkin apa ya? Walaupun kelihatan mukanya aja kan ya di zoom gini, tapi dia lebih aktif, lebih berani gitu. Mungkin lebih kayak guru-gurunya, saya merasa lebih ini ya, lebih interaktif, lebih dekat gitu loh sama anak-anak, lebih fokus gitu. Mungkin kalau waktu di kelas masuk gitu, anak-anak yang lain ribut, yang lain ini sendiri-sendiri gitu kan. Oh, ini lebih fokus gitu kayaknya menurut saya ya. Iya. Ya betul, Bu. Karena kalau ngobrol atau apa kan langsung kelihatan kan di mukanya. Masih ada aja sih itu katanya, ternyata tuh sambil ini teleponan gitu di belakang gitu. Anak-anak sekarang. Iya. Iya, Ibu. Sebenarnya dari cerita murid-murid ya banyak juga yang senang dengan kondisi belajar di rumah ya. Lepas dari mereka tidak bisa bertemu dengan teman ya, itu yang tadi dimensi sosialnya kan memang kurang, tapi tadi yang saya sempat jelaskan, peer pressure itu kan jadi berkurang ya, karena kan kita sendirian di rumah, kita tidak terganggu dengan, ada murid yang ngeselin banget gitu di kelas ya. Kita nggak terganggu dengan itu gitu, karena kita, apalagi anak yang, ya anak kan berada di rumah ya, berada di zona nyamannya dia sendiri gitu ya. Kalau anak harus ke sekolah, itu kadang-kadang mungkin suasana pagi hari di rumahnya kurang menyenangkan, bangunnya dipaksa-paksa, terus macet di jalan dan sebagainya. Jadi anak sampai sekolah tuh udah stres gitu. Terus ketemu suasana kelas yang mungkin rame gitu ya, anaknya sendiri nggak nyaman gitu. Sementara kalau dia di rumah, itu sebenarnya dia punya dia lebih bebas, dia lebih bisa menikmati proses belajarnya, dan interaksi dengan gurunya itu kan seperti jadi one on one ya. Jadi kayaknya dia bisa melihat gurunya itu hanya untuk dia gitu ya. Iya. Ada positifnya memang belajar seperti ini. Ada mungkin tambahan nanti dari mana? Kan kalau ternyata pandemi berakhir, nah mengajak anak-anak kembali lagi ke sekolah, ke sekolah, itu mungkin kita harus pikirkan tips-tipsnya lagi ya Bu Rini ya, supaya orang tua harus switching paradigma lagi untuk mulai kembali seperti dulu gitu. Iya, betul. Apalagi yang saya lihat tuh anak-anak kelas 1 ya, yang ya memang boleh dibilang mereka baru mulai masuk SD, lalu masuk SD dengan cara yang ya seperti ini ya. Jadi dari TK ke SD kan cukup besar ya perbedaannya gitu. Begitu masuk SD, yang dia latih, yang dia terbiasa itu ya sekarang belajarnya ya online begini. Gitu. Nanti nggak tahu kalau mereka harus masuk sekolah, mungkin beda lagi gitu ya. Penyesuaian lagi ya. Iya, kelas tiba-tiba jadi rame ya, banyak temen. Berisik gitu. Dan kemarin yang paling terdampak itu adalah mereka-mereka yang kelas 6 SD, jadi yang lulusan sama yang lulus SMA. Nah, itu ada 2 ponakan saya tuh, satu lulus SD, satu lulus SMA. Dan mereka protes. Kita nggak ada acara-acara seperti teman-teman yang lain gitu. Karena wisuda di rumah, katanya dipakein direkam, terus nanti tinggal di-sharing di Zoom. Terus saya juga bilang, ya Dek, itu karena lagi kondisi gitu. Tapi kan aku rugi, gak ada jalan-jalannya. Pokoknya protes abis deh tuh yang lulusan kemarin. Ya, memang yang itulah angkatan-angkatan yang graduation ya, angkatan yang lulus gitu ya, itu yang jadi waktu UN ditiadakan, wah pada senang gitu. Tapi giliran sampai, wah ternyata harapannya UN gak ada, tapi ada wisuda gitu. Ternyata nggak juga. Nggak ada juga. Ternyata nggak ada juga. Iya. Dan di sini mungkin jadi Bu Rini kita harus mengajarkan anak-anak untuk bisa beradaptasi dengan cepat kali ya. Situasi yang ada gitu. Karena buat mereka itu kan ada unsur ngiri lah ya, ngeliat kakak kelasnya yang sebelumnya
bisa ada acara-acara macam-macam gitu. Sementara mereka ya terbatas. Jadi kemampuan beradaptasi di masa pandemi ini juga mungkin kita harus tingkatkan juga, melatih anak-anak cepat beradaptasi gitu. Iya, nggak cuman anaknya, juga orang tuanya sih. Orang tuanya. Ya, anak mungkin ya cepat juga beradaptasi ya, karena dia ya anak biasanya kan fun lah ya. Oh, sekarang belajar di komputer. Oh ya, oke gitu. Nah, sementara orang tuanya di rumah yang jadi stres, bingung-bingung. Oke, terima kasih untuk Ibu Rini. Terima kasih untuk sama-sama untuk kalian juga dan Om Tante, teman-teman yang tadi sudah boleh bertanya. Fun banget malam hari ini kita tanya jawabnya sampai nggak kerasa udah jam 9. Nah, kalau dari aku sih untuk menyimpulkannya, kan selama masa pandemi ini anak-anak bersekolah dari rumah. Ini merupakan kesempatan emas bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak dan untuk membangun disiplin positif. Dan kita juga harus ingat nih, gak cuma Om Tante doang, kita juga sebagai kakak PA, kakak PT, kita juga harus ingat. Kalau disiplin itu bukan berarti kita memberikan hukuman, ancaman, atau kita diemin anaknya. Tapi disiplin itu lebih kepada mengajar. Seperti itu. Oke, kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Danis. Dan nanti setelah doa penutup, Om Tante, semuanya kameranya boleh dinyalakan karena kita akan foto bersama-sama. Iya. Nah. Danis? Ada? Danis masih ada? Oh ya, masih Kak Danis. Silakan Danis. Om, Tante, Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah bisa bersama melalui platform Zoom mengikuti webinar mengenai bagaimana ada anak-anak di masa pandemi, Tuhan. Kiranya Kau mampukan kami sebagai orang tua, kakak layan, dimanapun kami berada, agar dapat membawa ilmu yang kami dapat pada malam hari ini agar berguna ketika kami anak-anak maupun adik lain kami, Tuhan. Tuhan, dalam aktivitas kami masing-masing, Tuhan, atau kami yang akan beristirahat, kiranya Kau bisa kami dalam jatuh kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pada Amin. Amin. Okay. Terima kasih Kak Danis. Boleh semuanya kameranya dinyalakan, kita akan bersama-sama berfoto. Kamelisa, boleh. Oke. 1, 2, 3. Mana yang lain belum buka ini? Sabar. Oh iya, yang lain. Kamelisa nggak sabar. Yuk, dah. Grace Victor. nyalain. Udah. Mana? Oh, udah. Udah. Oh, Mari. Oke. Grace. Udah Kak Grace. Udah. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih Kak Melisa. Oke. Sampai. Terima kasih banyak. Ibu Rini. Bertemu di kesempatan selanjutnya. Teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.